saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada kesempatan ini. Apa kabar saudaraku sekalian? Ada sukacita? Doa kami kiranya saudara sekalian dalam keadaan sehat dan walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Puji Tuhan. Memang kita sekarang dalam keadaan suasana COVID-19, kita tidak bisa memungkirinya, tapi kita tidak boleh kehilangan sukacita kita walaupun kondisi kita yang serba terbatas seperti sekarang ini. Baiklah saudaraku sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita persiapkan hati kita menerima firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita, dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Selamat beribadah dan Tuhan berkati. Shalom, saya Ayu. Saya Yesi. Mari kita mengangkat pujian ini dengan lagu Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus
Selamat siang saudara, dan senang sekali kalau kita boleh ketemu di online ibadah. Saudara, hari ini biarlah saat ini kita akan dengar renungan hari ini tentang bahaya tentang kepahitan. Saudara, saya tahu bahwa seringkali banyak orang sakit hati dan mereka seringkali rasa banyak kepahitan di dalam hatinya. Dan hari ini mari kita dengar firman Tuhan supaya kita boleh lihat bahayanya di mana kepahitan itu adakala mengecewakan kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa jangan sampai kepahitan ini melelahkan kerohanian kita. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa bersama-sama. Tuhan, kami minta bahwa Engkau pimpin kehidupan setiap anak-Mu. Tuhan, kami mohon Tuhan bahwa biarlah kami dengar firman-Mu, biarlah hati kami juga boleh dapat kekuatan. Pakailah firman-Mu Tuhan untuk memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dan Tuhan, biarlah firman-Mu akan selalu menolong kita semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mau baca di kitab Amsal pasal 27 ayat 3, dikatakan di sini bahwa batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Dan yang kedua, ayat ini saya akan baca di Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32, yang dikatakan di sini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, firman Tuhan hari ini juga boleh mengajar kita. Apapun terjadi dalam kehidupan kita, kita lihat bahwa banyak orang mereka simpan kepahitannya terlalu lama dalam kehidupan mereka. Dan di sini kita boleh belajar untuk mengerti apa penyebabnya membuat kerohanian kita itu seringkali kecewa dan penuh dengan kepahitan bertahun-tahun. Saudara, biarlah saat ini kita boleh belajar dengan 3 objektif di sini, di mana kita tahu tentang bahayanya tentang kepahitan kalau kita simpan terlalu lama. Dan objektif yang pertama itu bahwa untuk memberitahu kepada kita apa kepahitan boleh atau bisa membawa ke dalam hidup kita. Saudara, adakala kita kumpul dan simpan kepahitan ini, kita orang yang begitu cepat marah, tersinggung dan sensitif. Dan sudah, kalau kita tidak mau belajar untuk melepaskan ini kepada Tuhan, kita seringkali bergumul dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan yang kedua, kita akan melihat bahwa untuk menolong kita melepaskan kepahitannya, di mana dapat menyebabkan seorang jauh dari Tuhan. Sudah, kalau kita terus mengalami kepahitan ini, kita tahu bahwa seringkali akhirnya kita mulai menjauh dari Tuhan. Kita rasanya tidak tenang dalam hati kita. Kita pun tidak boleh berdoa, kita bergumul untuk kerohanian kita sendiri. Ya. Yang ketiga, kita akan lihat bahwa membawanya kepada Tuhan untuk kesembuhan di mana kepahitan telah menghalangi hidup kita. Sudah benar, kita harus belajar untuk membawa ini semua kepada Tuhan. Dan saat ini dalam pendahuluan saya
sudah kita akan melihat di sini bahwa setiap kali Anda menghirup kepahitan, Anda merasanya sumpek atau merasa tercekik dalam kerohanian kita secara pribadi, ya. Dan banyak orang tidak sadar dalam hari ini bahwa dalam kehidupan kepahitannya yang mereka ada, dan kita lihat bahwa kehidupan mereka itu seringkali mereka hidup dan berjalan seperti orang yang tidak bersenang hati. Nah, dan mereka tidak pernah berhenti untuk bertanya dan memikir kenapa. Dan dalam hal ini kita lihat bahwa seringkali mereka mulai kumpul di sini atau simpan kepahitan ini. Mereka menjadi orang yang senang untuk gampang untuk membenci seseorang, ya. Dan ini seringkali kalau kita tidak hati-hati, kita akan rasa banyak kecewa di dalam hati kita. Sudah, kita mau lihat bahwa kepahitan dan kebencian disebabkan oleh mendendam perasaan sakit hati terhadap orang lain atau terhadap sesuatu situasi. Kita seringkali bisa memikir dengan kejadian-kejadian bagaimana orang yang menyakiti hati kita dan kita rasanya sakit, dan akhirnya kita kumpul di dalam hati kita rasanya ada banyak kepahitan, dan kita tahu bahwa dan akhirnya kita tidak bisa menindak untuk menampuni orang ini, dan kita sekali refuse, kita menolak, ya. Dan kita harus sadar di sini bahwa jangan sampai kita kumpul dalam hal ini di isi hati kita. Nah, seringkali kita lihat bahwa orang selalu mempunyai kepahitan dan mereka rasanya kecewa dan mereka tidak tenang dalam pikiran mereka. Dan ini suatu hal yang secara tidak sadar mereka selalu akan rasanya mulai orang yang katakan masa bodoh, dan mereka rasanya menghiraukan orang lain, tapi dalam hati mereka tuh masih belum beres, ya. Dan kita harus sadar di sini bahwa kepahitan tidak hanya mencekik kebahagiaan atau emosi kehidupan kita, ya. Dan ini akan memata semangat kita, ya. Sepertinya kita rasanya suffocate, ya, sumpek, ya. Ya, memang kita tahu bahwa dalam hal ini apa yang Amsal pasal 27 ayat 3 katakan di sini, bahwa yang kita sudah baca di ayat itu, kita akan bahwa seringkali kepahitan ini akan membuat orang depres secara kerohanian mereka. Dalam hal ini kita akan belajar. Demikian, ingat, kepahitan adalah senjata yang tidak berharga, ya. Nah, kita tahu bahwa itu tidak akan melukai orang lain, tapi ini hanya membuat kita itu rasanya menderita. Kehidupan kita menderita. Selama kita kumpul hal ini, akhirnya kita menderita sendiri. Orang lain tidak tahu apa-apa, mereka tidak sadar. Dan hari ini, saudara, mari kita belajar. Kita dengar firman Tuhan bahwa kepahitan dapat menyebabkan tegenan dalam kehidupan rohani kita untuk bertumbuh, ya. Kita lihat bagaimana kita rasanya kerohanian kita itu sepertinya itu memandat, tidak bisa bertumbuh, ya. Seperti bahasa Inggris dikatakan stagnant, ya. Dan kita akan melihat di sini apa penyebabnya. Apa penyebabnya? Nomor satu kita akan lihat di sini.
kepahitan itu seperti Anda membawa beban besar. Kemana Anda pergi? Betul. Di mana kita pergi, kita bawa kepahitan ini. Dan kita lihat bahayanya pertama. Pada waktu kita tidak bisa melepaskan, kita bawa kepahitan beban ini di mana kita pergi. Dan kita adalah orang yang cepat tersinggung, cepat marah, dan secara emosi. Nah, memang kita lihat bahwa di sini bahwa di Amsal pasal 27 ayat 3 dikatakan sini batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Kita lihat perbedaan batu dan pasir. Sudah pasti lihat gambar itu, sudah pasti akan tahu tu batu itu apa dan pasir itu apa. Batu itu adalah bahan yang kita boleh ketemu di tanah untuk membangun rumah, dan pasir kita boleh ketemu di pantai, dan kita boleh juga lihat di padang gurun. Dan pasir itu juga halus seperti bubuk, ya. Dan suatu hal yang di sini kita akan lihat apa yang dikatakan di kitab Amsal. Dan secara hal ini bahwa Amsal itu mengatakan seorang bodoh ini sepertinya bahwa dia ini seperti orang yang suka provokasi. Ya. Ada kala mereka datang, mereka hanya ingin membuat orang tu rasanya jengkel. Nah, mereka hanya datang untuk membuat orang tu frustasi. Dan dalam kata Ibrani itu adalah kata kas, di mana kita rasanya frustasi dan jengkel. Dan kalau kita lihat seorang bodoh ini, ya, dan kita mulai jadi marah. Tapi orang bodoh ini seringkali provoke, itu menjengkel. Datangnya sepertinya suka iseng. Dan mereka datang untuk menusuk hati kita dengan kata-kata yang lain, dan mereka hanya pergi dan menyakiti hati kita. Dan kita lihat bahwa mereka melakukan sering kali, bukan hanya satu kali, tapi sering kali melakukan itu membuat kita sakit hati dan marah, ya. Dan kita lihat bahwa orang bodoh ini adalah orang yang tidak cukup mengerti apa yang mereka lakukan, ya. Mereka melakukan sesuatu dan mereka tidak mengerti problemnya, nah. Dan mereka akan terus mengulangi lagi. Sudah akan melihat sendiri kalau orang yang seringkali suka menyakiti hati kita, kita lihat seperti Amsal pasal 27 ayat 3, ya. Jangan kita membawa batu atau pasir ke mana-mana jadi beban kita, ya. Sudah lepaskan ini semua, lepaskan. Dan kita boleh lihat di sini bahwa bagaimana kepahitan ini mengkaitkan Anda seperti beban yang berat, ya. Nah, satu contoh saya mau kasih, sudah boleh lihat gambar dan sudah akan lihat seorang anak kecil ini mainnya di, kalau bahasa Inggris itu dikatakan monkey bar, ya. C.S. Lewis mengatakan ini, melewati pengalaman yang menyakiti sama seperti melintasi monkey bar ini atau jeruji monyet, ya. Dan sudah lihat bahwa apa yang kita lihat bahwa dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa C.S. Lewis said, getting over a painful experience is much like crossing monkey bars. Sudah seorang yang anak kecil kalau main monkey bar, di mana satu tahap demi tahap itu ada satu momen yang mereka ingin mau maju langkah yang berikut, mereka harus lepaskan dan mereka tidak boleh pegang supaya mereka boleh menuju sampai terakhir. Nah, sama kepahitan ini atau kemarahan atau kebencian, secara kita feeling itu merasanya marah terhadap orang lain. Tapi kita lihat bahwa kepahitan ini seringkali
mengarah kita itu menghadapi diri kita sendiri, ya. Dan di mana kita akan melihat bahwa pada akhirnya kita tidak bisa mampu untuk menampuni dosa terhadap diri kita sendiri, ya. Dan kita rasanya itu bahwa kita mengangkat beban ini, dan kita rasanya bahwa kita akan bahwa akhirnya dalam bahasa Inggris dibilangkan I deserve it. Apakah ini yang saya harus menghadapi atau saya harus terima? Dan apakah sudah seringkali berkatakan bahwa apakah saya punya kekuatan untuk mengkumpul ini semua atau membebani ini semua? Dan satu hal, kita tahu bahwa dengan self-center, kesombongan berpusat pada diri kita sendiri, itu sepertinya mengunci hati kita. Kita rasanya akhirnya kita sudah boleh lihat gambar itu seperti kita hanya duduk dan kita minggir. Semua ini jadinya kita tertutup kepada diri kita sendiri. Nah, dan akhirnya kita rasanya kita berjalan itu sepertinya sangat lesu. Dan di mana kita pergi kita sangat lesu. Saudara sudah seringkali tahu dalam keadaan sudah sendiri. Adakala sudah rasanya kehidupan sudah sangat letih, lesu. Pada waktu sudah rasanya frustasi, sudah rasa kepahitan, dan sudah rasanya jengkel. Nah, mengapa hal ini kita tidak bisa menangani kepahitan kita sendiri? Kita harus belajar. Kita harus mulai belajar di sini. Apa yang di kitab Ibrani pasal 12 ayat 15 katakan di sini? Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, kalau kita tidak mentangani hal ini secepatnya, kita akan lihat ini kepahitan ini akan jadi akar dalam kehidupan kita. Pada waktu tumbuh akar, itu akan sulit untuk kita mulai cabut. Dan kita akan lihat di sini. Hal ini bahwa kita akan belajar. Bahwa kita tahu bahwa jangan sampai kita membuat hal ini menjadi beban dalam kehidupan kita. Kita harus belajar untuk melepasin ini semua. Ya. Poin yang kedua, kepahitan itu seperti meminum racun dan berharap racun itu membunuh orang yang menyakiti Anda. Sudah, ini ada bahaya yang kedua. Kita seringkali mengharapkan sesuatu bahwa kepahitan ini sepertinya kita minum racun ini dan kita berharap bahwa racun ini akan membunuh orang lain. Dan apa yang di Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32 yang kita sudah baca tentang hal ini, dan kita tahu bahwa segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah adalah hendaklah kita berbuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Sudah kita lihat bahwa dengan kata dalam bahasa Inggris itu kan be put away. Dalam bahasa Indonesia dikatakan dibuang. Ya, di ayat 31. Kita harus belajar untuk buang. Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris The Message dikatakan make a clear break with all cuttings, backbiting, profane talk. Sebenarnya make a clear break. Kita harus membuangnya. Ya. Kita lihat bahwa satu hal ini bahwa kita harus belajar dalam hal ini. Jangan sampai kepahitan ini menghalangi kita.
Dan ini akan jadi racun dalam kehidupan kita. Selama kita simpan kepahitan ini, kita sepertinya minum racun. Dan kita seringkali punya pikiran yang jelek, mengharapkan sesuatu bahwa seandainya mereka juga kita menyakiti hati mereka, dan kita mengharapkan bahwa racun ini mereka minum dan mereka juga akan mati. Dan jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita lihat bahwa apa yang Paulus dikatakan di sini. Dan bagian di fasa 31, Paulus mengatakan kepahitan ini. Dan hal ini Paulus mengatakan bahwa kalau orang yang simpan kepahitan itu, bahwa mereka selalu suka simpan kesalahan orang di dalam hati mereka. Records of wrongs. Mereka sebenarnya kumpul semua catatan ini, keeps a record. Dan akhirnya ini membuat kemarahan. Selama kita kumpul ini, akhirnya kalau kita melihat orang itu, kita rasanya sebelum ngomong sama orang itu sudahnya sakit hati. Kita sakit hati, kita rasanya marah, dan kita tidak bisa ngomong apa-apa. Kita rasanya ingin minggir. Dan sudah bisa lihat kehidupan sudah sendiri. Apa yang sebabnya ini semua. Dan kalau kita tidak mulai mengakui kepada Tuhan untuk minta pertolongan, bahwa minta Tuhan untuk beri kita kekuatan untuk mencabut semua kepahitan kita dalam hati kita, supaya kita boleh belajar untuk melepaskan beban ini. Nah, mengapa kepahitan menyebabkan kita seperti meminum racun? Kita lihat apa yang dikatakan dari Nathan Milliken. Nathan Milliken dalam bahasa Inggris dikatakan di sini bahwa bitterness is like drinking poison and waiting for other person to die. Dan itu sama, katakan kepahitan itu seperti meminum racun dan menunggu orang lain mati. Apakah itu arti kepahitan? Kepahitan itu bahwa kita harus mengerti itu seperti kebencian. Selama kita ada kepahitan, kita mulai membenci orang itu. Dan kita mempunyai suatu pengalaman yang negatif, punya emosi yang negatif terhadap orang itu, dan kita sempat marah, kita sempat punya kebencian. Dan ini akhirnya bahwa dengan dampaknya kita mulai punya imajinasi yang sangat jelek. Intinya itu bahwa kepahitan ini tidak akan menghormati atau menyenangkan hati Tuhan. Dan ini tidak akan membuat kita boleh maju dalam hubungan kita dalam Tuhan. Dan kita tidak boleh mempereratkan kasihnya itu bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak juga boleh belajar untuk mengasihi saudara kita. Percaya atau tidak, saudara, kepahitan ini akan menjadi dosa selama kita kumpul dalam hati ini, dan ini akan memusnahkan kehidupan kita, dan ini akan sebab dalam segi sepertinya kelihatan siapakah kita. Saya memberi contoh kepada saudara dalam suatu buku yang ditulis oleh Steve Farrar. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan bahwa Steve Farrar dalam bukunya itu Finishing Strong, dan dengan judul Going the Distance to Your Family. Steve Farrar memberi 3 poin untuk mengajar kita tentang kepahitan. Kepahitan itu akan menyedih Roh Allah. Kepahitan itu meracuni jiwa Anda. Kepahitan itu juga memperlambat anugerah
anda dan membiarkan musuh menguasai anda. Ini apa yang Steve Farrar menulis dalam buku Going the Distance for Your Family. Dia mengalami banyak kepahitan. Dan kalau sudah boleh ada kesempatan untuk baca buku itu, silakan baca. Dan itu akan sangat memberkati saudara. Dan kita harus pandang kepada Tuhan. Ya. Dengan demikian kita tahu bahwa jangan sepertinya bahwa kita rasanya sakit hati. Pandang kepada Tuhan, minta kekuatan. Dan ingat, kepahitan itu adalah senjata yang tidak berharga. Dan itu tidak akan menyakiti hati orang. Dan itu hanya membuat kita rasanya menderita sendiri. Kehidupan kita menderita. Selama kita kumpul, kita menderita. Kita tidak bisa tidur. Kita pun rasanya tidak nyaman untuk makan. Kita rasanya gelisah. Dan memang betul. Dan orang yang menyakiti kita itu rasanya bahwa mereka tidak sadar. Dan mereka pun tidak memikir hal itu. Nah, kita lihat bahwa akhirnya siapa rugi? Kita rugi sendiri. Dan poin yang ketiga, saya mau sudah dengar hal ini bahwa tentang bahayanya kepahitan menghalangi anda untuk bernafas segar dari Tuhan. Sudah kita lihat bahwa di sini bahwa dalam hal ini, di mana kita baca di Ayub pasal 18 ayat 4, engkau yang menekam dirimu sendiri dalam kemarahan demi kepentinganmu kah bumi harus menjadi sunyi dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Saudara, kita lihat di sini latar belakang sedikit cerita teman Ayub, bahwa mereka datang, mereka hanya katakan Ayub tentang kesalahannya, dan di mana itu dikatakan bahwa apa yang dikatakan di sini, engkau yang menekam dirimu sendiri dalam kemarahan, itu bahwa dalam kata hal ini bahwa teman Ayub yang bernama Belda kata kepada Ayub begini, lihat dirimu sendiri, lihat dirimu sendiri. Kamu yang membuat diri kamu ini sepertinya merobek menjadi beberapa potong-potongan. Ya. Jadi kondisi anda itu semua itu ternyata itu bahwa kamu harus lihat dosamu sendiri dan harus bertobat. Dan memang ada kala bahwa sepertinya bahwa dalam katakan yang bahasa yang lain, terjemah yang lain dikata, well, Ayub, lihat, ini kau yang sendiri membuat dirimu menderita. Ya. Nah, betapa kepahitan menghalangi kita untuk bernafas segar dari Tuhan. Kita harus belajar sih, siapa yang bisa menolong kita untuk menampuni orang lain yang melukai hati kita? Hanya Tuhan. Tuhan hanya bisa menolong kita mengampuni orang lain. Dan saya percaya bahwa saudara, hal ini, mari hari ini kita belajar untuk mengakui kepada Tuhan, minta kekuatan Tuhan, supaya Tuhan boleh memberi kita kekuatan untuk belajar untuk melepaskan semua beban kepahitan ini. Ya. Dan kita akan lihat di sini bahwa kepahitan ini seperti kita meniup lilin sukacita dan yang meninggalkan jiwa dalam kegelapan. Ya. Dan kita tahu bahwa kita rasanya tidak damai.
tidak ada sukacita. Selama kita kumpul kepahitan, kita tidak ada sukacita, kita tidak ada kedamaian di dalam hati kita. Nah, seperti yang orang bilang, I have no peace. Ya, hati kita itu tidak ada peace. Nah, hal ini kita harus belajar, serahin kepada Tuhan. Serahin kepada Tuhan. Pada waktu kita belajar untuk serahin kepada Tuhan, kita rasa seperti udara yang kita menghirup dari Tuhan yang dapat kebebasan, freedom untuk kita maju, move forward dengan tujuan. Ya. Dalam kesimpulan saya di sini, saudara, kita belajar kepahitan ini akan memberi kita stagnan, memandat, ya, kerohanian kita. Sepertinya bahwa kehidupan rohani kita itu tidak bertumbuh, ya. Tapi kita harus tahu bahwa dengan hal ini, semuanya ini kita harus berserah kepada Tuhan. Dan minta dan izinkan Tuhan sembuhkan hati kita yang luka. Hati kita yang rasa penuh kepahitan. Hanya pada waktu serah kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan memberi kesembuhan kepada kita secara pribadi, dan di mana kita rasanya hati yang sangat luka, sakit, akhirnya Tuhan akan sembuhkan. Nah, kita harus belajar untuk berbicara kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa hanya Tuhan tahu tentang kepahitan kita dan kesakitan kita. Sudah, dalam hal ini saya mau beri poin-poin untuk diskusi, ya, dan sudah boleh pause dan sudah boleh renungkan firman Tuhan, dan pada waktu dalam hal diskusi ini sudah boleh renungkan pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Pertanyaan pertama, diskusi yang pertama, selama masa pandemik ada banyak beban dalam hidup kita sehingga Anda tidak punya pilihan. Kita boleh share atau membagikan apa yang mengganggu pikiran kita. Ya. Sudah renungkan hal ini. Ya. Dalam hal-hal pandemik ini kita mengalami banyak beban. Ya. Dan sudah pikirkan, dan apa yang membuat kita tu trouble, sangat mengganggu. Pikirkan, share kepada kelompok atau grup, dan sudah boleh share kepada orang lain supaya orang lain akan berdoa buat saudara. Nah, poin yang kedua di sini bahwa beban yang masa lalu, ya, bukan salah satunya, ya. Nah, Anda dapat memilih apakah Anda memikul beban semacam itu atau tidak. Nah, kesakitan apa yang Anda perlu pilih untuk menyerah kepada Tuhan pada hari itu. Dan kita tahu bahwa jangan kita hanya memilih untuk menggendong beban ini di mana kita pergi. Kita harus belajar untuk minta suatu kekuatan Tuhan, dan ini adalah pilihan kita untuk menyerah kepada Tuhan. Ya. Dan poin ketiga, apakah kepahitan Anda yang sudah cukup lama dalam hidup Anda? Jadi demikian, apa yang diperlukan untuk menghancurkannya atau melepaskannya, break it. Ya. Sudah hari ini, mari kita minta kepada Tuhan untuk break it. Ya. Mematai kepahitan ini dalam hati kita supaya kita boleh belajar dan kita boleh dapat kemenangan, dan kita juga dapat pertumbuhan secara kerohanian kita. Dan poin keempat di sini yang terakhir, apakah Anda ingin mengalami kebebasan dan menyerahkan luka Anda kepada Tuhan?
Mari saudara, hari ini mari kita serahin kepada Tuhan dengan segala-galanya. Saudara, dengan 4 diskusi ini sudah boleh pikirkan, dan doa saya hari ini bahwa Tuhan akan memberi saudara kekuatan untuk melepaskan semua kepahitan saudara dalam hati saudara dan belajar untuk minta pertolongan dari Tuhan supaya kita boleh dapat kemenangan dalam kehidupan kita. Kalau saudara ingin melihat kemenangan dalam hidup Anda, sudah belajar minta Tuhan ambil semua kepahitan ini dari kehidupan kita, supaya biarlah hari ini kita jalan penuh dengan kemenangan dalam hati kita. Let it go, let it go. Ya, mari kita berdoa. Bapa, saat ini saudara, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami banyak kepahitan, kebencian dalam hati mereka secara pribadi. Dan hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat anak-Mu yang mereka sudah menderita cukup lama. Bapa, hari ini Kau tolong mereka, jamah hati mereka, beri mereka kekuatan supaya mereka boleh dapat satu kemenangan dan mereka boleh lihat bahwa semua kepahitan ini yang di dalam hati mereka, yang mereka sudah kumpul cukup lama, dan Engkau akan break it Tuhan, dan Engkau akan mematain semuanya Tuhan. Bahwa Tuhan, hamba-Mu berdoa bahwa kehidupan mereka akan mengalami suatu mujizat dan mereka juga boleh dapat kemenangan dalam kehidupan mereka. Biarlah hari ini kehidupan mereka adalah kehidupan yang mereka bisa melihat kemenangan. Tuhan, tolong mereka Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu yang mengalami, yang menderita kepahitan, kebencian, kemarahan dalam hati mereka, dan mereka rasanya tidak bisa punya kekuatan lagi untuk melepasnya. Tapi hari ini Tuhan, biarlah Engkau datang, beri mereka kekuatan, dan mereka boleh belajar untuk bangkit, dan mereka bisa memandang kepada Engkau, dan mereka boleh juga dapat suatu spiritual breakthrough. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saudaraku sekalian, persembahan adalah merupakan suatu ibadah. Jika saudara ingin memberikan persembahan, saudara bisa scan QR code. Dan saudara juga apabila saudara ingin memerlukan dukungan doa, saudara juga bisa scan QR code. Baiklah saudara sekalian, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat hari Minggu dan Tuhan berkati. Shalom.